Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Pada manga One Piece chapter sebelumnya, kita telah disuguhkan cerita menarik mengenai pertarungan Monkey D. Luffy melawan Yonko Kaido. Panel terakhir chapter kemarin menceritakan Luffy menggenggam petir di tangannya. Dan hal yang akan kita bicarakan kali ini adalah keseruan One Piece chapter 1047. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. One Piece chapter 1047 kali ini berjudul Ledakan Kepercayaan. Pada awal chapter melanjutkan cerita tentang Momonosuke dan Yamato. Di sini Yamato meneriaki Momonosuke untuk membuat awan Kinton yang bisa menopang Onigashima. Namun, Momonosuke menjawab bahwa hal ini adalah mustahil karena awannya tidak ingin keluar sekeras apapun Momonosuke mencoba. Momonosuke yang cukup putus asa itu pun mengalirkan air mata dan berkata bahwa aku tidak bisa. Lalu di panel selanjutnya kita melihat sebuah kilas balik, yakni ketika Kozuki Toki atau sang ibu Momonosuke berniat untuk mengirim Momonosuke ke masa depan. Kozuki Toki berkata, "Momonosuke, pergilah bersama Kinemon dan yang lainnya. Aku yakin kau bisa membangkitkan kembali klan Kozuki setelah kau lompat 20 tahun ke masa depan." Di sini, Momonosuke yang masih bocil itu berteriak, "Tidak mau, kalau aku pergi, kau dan Hiyori juga harus ikut pergi, ibu." Momonosuke yang berteriak itu pun segera memeluk lutut sang ibu. Sementara itu, Kinemon di belakang Momonosuke berteriak, "Momonosuke sama, pikirkan tentang perasaan ibumu. Ini adalah negeri samurai. Saat seorang mengalami kegagalan besar, hidup mereka akan berakhir. Tak ada pria yang boleh mempertanyakan keputusan wanita yang berbicara dengan penuh keyakinan. Tak ada yang lebih memalukan daripada itu." Kemudian Momonosuke menjawab, "Namun aku bukanlah seorang pria, aku cuma anak kecil." Lalu dengan segera, Kinemon pun bersujud di hadapan Momonosuke dan berkata, "Tuanku, dengan segala hormat, dengan kepergian Tuan Oden, kau sudah bukan warisnya lagi. Kalau boleh jujur, aku mohon kepadamu untuk memberi kami kesempatan lagi untuk berjuang. Aku lebih memilih mati terhormat di pertempuran daripada menunggu mati terbakar di sini. Tak maukah kau memberi kami kesempatan itu? Akan kulakukan apapun untuk menghunuskan pedang untukmu, tuanku." Momonosuke yang matanya mengalirkan banyak air mata, segera langsung mengusap wajah dan hidungnya. Ia kemudian berjalan ke hadapan Kinemon yang sedang bersujud. Lalu masih dengan wajah yang mengalirkan air mata, Momonosuke berkata pada ibunya, "Ibu, aku akan berangkat sekarang." Dan sang ibu pun hanya menjawab iya dengan kondisi sedih. Lalu Momonosuke di masa sekarang pun membulatkan tekadnya dan berkata, "Aku takkan berani ketemu ibu kalau kubiarkan keadaan tetap seperti ini." Momonosuke dengan mode naganya lagi dan lagi berusaha untuk membuat awan Kinton untuk menopang Onigashima. Momonosuke berkata, "Berhenti brengsek, berhenti, menjauhlah dari ibu kota." Kemudian panel berpindah ke sisi atap Onigashima. Di sana Kaido berkomentar, "Kau bisa menggenggam petir. Wororororo, konyol sekali." Lalu dari sisi Luffy melempar petir layaknya Moskov yang melempar tombaknya. Teknik Luffy ini bernama Gomu Gomu no Thunderbolt. Serangan petir Luffy ini berhasil membuat tanah meledak. Namun Kaido berhasil menghindarinya. Yang dengan cepat Kaido langsung mengambil ancang-ancang untuk menyerang Luffy sambil berkata, "Terserah kalau kau terus mau bermain-main." Kaido mukul Luffy menggunakan gadanya, membuat Luffy terlempar. Namun di sana Luffy berhasil memegang sebuah petir yang membuat Luffy terlempar dengan gaya melingkar mengitari petir tersebut. Di sisi lain, Kaido lompat mendekati Luffy dan berkata, "Pada akhirnya dengan buah setan yang kuat saja tidaklah cukup untuk menguasai lautan." Luffy sempat ingin mengeluarkan teknik gomu-gomunya, namun Kaido lebih dulu mendaratkan pukulan pada wajah Luffy, membuat Luffy terhempas ke tanah. Di sana Kaido melanjutkan perkataannya, "Lihatlah Roger, dia tak punya kekuatan buah setan, tapi dia masih bisa membuat dunia bertekuk lutut." Meskipun Luffy terhempas ke tanah, di sana lagi-lagi tanah yang terkena tubuh Luffy ini tidaklah hancur, karena tanahnya justru menjadi bersifat karet, sehingga membuat Luffy terpantul lagi ke arah Kaido.
Namun Kaido malah membuat keuntungan dari posisi ini, karena Kaido dengan garis di tangannya itu bersiap untuk melakukan serangan lagi. Kaido berkata, dunia hanya bisa ditaklukkan dengan haki. Dan kemudian Kaido menggunakan teknik Death Destroyer Thunder Bagua. Serangan Kaido ini membuat beberapa percikan darah keluar. Bahkan bukan hanya percikan, ada sedikit gumpalan darah yang dihasilkan dari serangan ini. Yang sepertinya ini adalah salah satu atau bahkan serangan paling superior milik Kaido. Luffy yang terampas itu, ia memang tergambarkan berantakan. Namun ia digambar berantakan dengan gaya komedi, seperti gigi ompong, terdapat burung yang berkeliling di atas kepalanya benjol, matanya memutar. Ya, wajahnya mirip seperti Tom yang sehabis dipukul kepalanya oleh Jerry. Di sela-sela Luffy terhempas itu, salah satu tangan Luffy tetap menggenggam tubuh Kaido. Kaido sendiri sempat ingin melepaskan tangan tersebut menggunakan gadanya, namun ia kesulitan. Dan kemudian Kaido berubah ke dalam wujud Zoanya, wujud full Zoa naga. Kaido berkata, posisimu terlihat jelas. Dan kemudian Kaido menggunakan teknik Dragon Twister Demolition Breath. Serangan ini seperti serangan tebasan dalam jumlah massal. Dan Kaido berkomentar, sepertinya serangan sayatan masih menjadi kelemahanmu. Dan tergambarkan Luffy yang saat ini berada di udara itu rela terkena banyak serangan tebasan dari Kaido agar tangannya tidak lepas dari Kaido. Selanjutnya panel berpindah ke ibu kota bunga. Di sana para warga Wano Kuni sedang menerbangkan lentera. Para warga berkomentar, ayo jangkaulah arwah-arwah mereka yang telah tiada. Saksikanlah lentera-lentera langit yang terbang melayang jauh. Festival akan segera berakhir, dan saat matahari terbit, kita akan jadi budak lagi. Terbang melayang jauh. Aku benar-benar berharap aku masih selamat sampai tahun depan. Tergambarkan wajah ceria dari warga Wano Kuni, senyuman lebar menghiasi wajah mereka. Dan panel-panel ini semua membuat kami tersentuh. Orang-orang ini meski mendapatkan perlakuan yang begitu buruk, mendapatkan hari-hari yang sangat buruk, mereka tidak mengutuk hidup mereka. Mereka tidak ingin mensudahi hidup mereka. Justru mereka berharap untuk bisa hidup hingga tahun depan. Kemudian panel kembali ke tempat Kaido dan Luffy. Di sana Kaido baru saja selesai mengirimkan biju dama ke Luffy. Dan tentunya Luffy dalam keadaan gosong. Kemudian panel berpindah ke interior kubah. Di sana para samurai sedang panik. Para samurai berkata, "Bos Hyogoro, kau tidak apa-apa. Seluruh pulau akan runtuh." Sementara itu, Hyogoro yang tergeletak lemas itu berkata, "Hahaha, itu berarti kekuatan Kaido sudah hampir habis. Dengar kalian semua, pikirkan hasil mana yang akan kalian pilih. Kalahnya Kaido oleh Tuan Mugiwara akan berakibat runtuhnya pulau dan kita semua akan mati. Di sisi lain, kalau Kaido yang menang, itu akan memberi kita sedikit saja waktu untuk lebih lama hidup." Di sini Hyogoro mengatakan ini sambil tersenyum lebar. Lalu para samurai pun menjawab dengan senyuman lebar mereka. Kalau dibilang begitu, ini sama sekali bukan pilihan sulit. Aku punya anak di Hakumai. Kemudian ada samurai lain berkata, istriku ada di Ringo. Ya, kalau Tuan Mugiwara menang, mereka semua akan hidup dengan damai. Kita takkan bisa membalas jasanya. Negeri kita akhirnya akan kembali seperti semula. Mugiwara-san, jangan pikirkan kami. Bertarunglah sekuat tenaga dan kalahkan Kaido. Para samurai bersorak kegirangan melihat semua ini terjadi. Sementara itu, Kid terlihat tak bisa berkata apa-apa melihat para samurai ini. Sementara anak buah Kaido ada yang berkata, "Apa kalian semua sudah gila? Kita semua bisa mati." Dan Hyogoro pun menjawab, "Terus, memangnya kenapa kalau mati?" Ya, lalu panel berpindah ke lantai basement. Di sana terlihat Usopp yang berusaha lari dari air yang dikirim oleh Jinbei. Lalu panel berpindah lagi ke gudang harta, lantai 2. Ini adalah tempat di mana Hiyori dan Orochi berada. Paku batu laut yang ada di tubuh Orochi akhirnya bisa terlepas. Dan dengan kondisi yang terbakar itu, Orochi berubah ke dalam wujud Zoanya. Orochi berkata pada Hiyori, "Keparat kau. Setidaknya dengan begini, aku bisa membawamu bersamaku. Apa kau lihat ini, Oden? Putri kesayanganmu akan menemaniku ke neraka."
Di sini Hiyori atau Komurasaki hanya bisa duduk lemas melihat Orochi. Sementara itu, dalam penggambaran keseluruhan Pulau Onigashima, Luffy tiba-tiba berteriak pada Momo. Luffy berkata, "Hei Momo, akan kuselesaikan ini. Onigashima ada di jalan. Singkirkan. Momo, aku tahu kau pasti bisa." Di sini salah satu lengan Luffy benar-benar besar sekali. Saking besarnya mungkin ukurannya hampir mirip dengan ukuran Pulau Onigashima. Kepalan tangan Luffy ini membuat naga Kaido seperti cacing. Dan One Piece chapter 1047 pun berakhir sampai di sini. Dan One Piece minggu depan libur. Wow, chapter ini benar-benar gila. Kami tidak menyangka Oda akan menekankan konsep kehidupan yang mendalam pada cerita Wano Kuni. Perjuangan para samurai maupun perjuangan para warga Wano Kuni yang dijadikan budak dalam menjalani kehidupan benar-benar membuat kami tersenyum. Bisa-bisanya, dengan kehidupan yang semengerikan itu, mereka masih setegar yang kita lihat sekarang. Ya, ada banyak hal yang bisa dibahas mengenai chapter ini. Namun sepertinya hal itu akan kami bahas di lain video. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Jadi, kami diskusi dan terima kasih banyak.